saya bikin contekan dulu nih sebelum kita mulai ya. Kita masih di 30 sambil naik dulu, uh, punya anak 3 orang rupanya, masih muda kan Kak Erna kan ya, seperti iya kan, seperti parasnya masih muda. Saya suka intip-intip juga tuh di TikTok, ada aja gitu Kak ininya, kontennya itu yang bikin lucu gitu, jadi pembukanya itu keren gitu, karena kan dari balik pintu nggak taunya begitu. Itu tuh clue yang bagus-bagus punya ya. Karena saya tuh kan masih mau baru di TikTok, persiapkan diri dulu, learning by doing lah kita semua ya teman-teman ya. Jadi jangan takut untuk memulai ya. Langkah 1000 itu diawali dengan langkah pertama. Kalau kita nggak pernah gagal, kita nanti nggak ada cerita kalau kita sudah sukses. Benar nggak teman-teman? Betul ya. Nah, apalagi kita ini pada perempuan tangguh ini yang multi talent semua, siapa yang takut dengan kita? Ya kan? Siapa yang berani? Nah, ternyata Kak Herna ini punya 3 anak. Satu si sulung, itu laki-laki ya Kak ya? Iya Kak. Laki-laki itu diberikan Tuhan istimewa. Nah, istimewanya apa nanti Kak Herna akan cerita ya. Jangan saya dong yang spill. Nanti apa bagian Kak Herna ya. Nanti kita pengen dengar cerita. Sebenarnya apa sih yang dimaksud tuh bertahan terus di AMC itu why atau kenapa gitu. Judul itu saya bikin buat penasaran. Contek-contek sedikit ilmunya orang media gitu. Jadi judul itu harus dibuat penasaran supaya orang tertarik ada apa sih di why-nya gitu. Ya kan? Nah, nanti Kak Erna cerita dapat join di AFC, lalu pencapaian apa yang sudah didapat di AFC, intinya kenapa bertahan di AFC, atau benefit apa yang sudah didapat di AFC, baik secara kesehatan, keuangan, atau trip, nanti akan diceritakan Kak Erna. Ya, jangan saya terus yang bicara. Sedikit sebelum saya mulai ke situ, mumpung saya belum lupa, dikit ya apa yang menjadi pertanyaannya ya Kak ya. Jadi ceritanya gini, tadi malam tuh saya kan pijit ya ke satu teman, ke satu yang bocor. Oke, intermezzo dulu ya sedikit ya. Kenapa kita harus ngerti dan perlu belajar tentang marketing plan. Saya lecek sedikit sebelum saya lupa. Jadi saya pijit, kebetulan itu memang wanita yang pijitnya. Nah, si wanitanya memang terapis, namanya Kak Emi, saya panggil Kak Emi karena kebetulan sama-sama orang kita juga ya, orang Medan, orang Batak, Borutumeang. Dia tuh memang sudah lama, dan dia tuh nggak ngerti marketing plan, nggak ngerti ini, taunya dia cuma jual gitu. Tentang isi perut, tentang FC Connect, tentang jaringan dia nggak ngerti. Jadi pokoknya dia jual, yang input itu adalah upline-nya. Nah, kalau kita dapat upline yang jujur dan fair play, kita nggak masalah gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan di atas kita dapat yang curang, dan itu sudah banyak dia ditipu, sampai 70 juta dia bonusnya. Nggak ngerti dia gitu, percaya gitu. Sampai 70 juta, dia udah lama cerita ke saya. Pertama itu upline-nya dulu. Nah, baru kemudian kebetulan temen ya, upline-nya itu, direct sponsornya itu, tapi yang menipu itu yang di atasnya lagi teman. Yang di atasnya lagi. Jadi dia semua yang mengoperasionalkan jaringannya itu. Jadi dimanfaatkan ketidakmengertiannya itu. Makanya saya concern dengan teman-teman, kita belajar tentang back office, tentang input, tentang jaringan, pelan-pelan aja. Saya juga orangnya nggak ngertian gitu, karena apa yang saya itu terlalu baik. Saya hanya jual, saya terlena, tidak mengerti. Oh ternyata mudah gitu. Itu ada hubungannya dengan Ibu Feni yang kemarin. Nah, jadi pada saat saya kemarin tadi malam itu pijet, kita bonus saya kok hanya 200.000 ya, padahal ya masuk Safir. Posisi kakak di mana? Diamond kan? Iya. Tapi kenapa hanya 200.000 ini saya? Kak, saya belum bisa lihat karena sistem saya nggak bisa masuk. Tadi saya hanya bisa bantu supaya kakak mengerti dari mana asalnya. Gitu kan? Karena itu posisi sudah Diamond loh. Dia masuk Safir. Sekarang ini
itu pairing, kakak sponsor atau hanya pairing? Saya sponsor kak, kok saya hanya dapat 200.000, dia bilang gitu. Akhirnya, nah nggak lama selang saya selesai ini, temannya atau pasiennya ini yang masuk Safir itu datang, gitu, datang suatu istri sama anak. Akhirnya setelah itu, kakak boleh nggak saya minta tolong diajarin sedikit tentang marketing plan? Gitu. Ada yang bocor ya? Ceteli boleh ditutup nggak yang bocor? Atau teman yang kira-kira bocor boleh ditutup dulu supaya teman-teman siapa ya yang bocor ya? Pak Mage, tolong ditutup Pak. Uni dari Padang, tolong ditutup. Uni, tolong ditutup. Darling, nah gitu. Akhirnya dipanggil lah yang temennya ini, saya dia mau berobat ya, mau pijit juga. Saya jelasin tentang marketing plan-nya gitu. Posisi kita di sini, kalau di sini, nah kenapa hanya dapat 200? Nah, dia tanya ke sponsornya, dia jawab memang segitu dapatnya gitu loh. Nah, terus saya nggak berani lagi deh untuk nanya lebih lanjut karena dia sudah bilang begitu, memang segitu dapatnya, sudah sistem. Nah, dia membenarkan sistem, padahal sistem ini mengerjakan atas apa yang kita input. Benar nggak teman-teman? Ya dong. Nah itu, jadi saya tidak bisa masuk ke bagaimana menceritakan karena saya tidak tahu apa yang diinput. Gitu. Nah itulah deh, saya tuh nggak ngerti, saya hanya terima beres. Pokoknya saya tuh ada diamond, saya tuh beli diamond, saya suruh diamond safir, tapi kok tetap di 200 aja ya dapat ininya, gitu kan. Coba ditanya, saya nggak enak, pokoknya sudah segitu dapat ya segitu aja. Nah, saya nggak enak lagi. Akhirnya saya gambar lagi, ini nih, kita jangan terjebak, saya selalu bilang ini ya, jangan terjebak di case by case, kasus per kasus, tapi kita lihat patokan ini. Kalau kita posisi di diamond, kalau ini kita dapatnya segini, diamond satu pasang itu 550 satu paket. Kalau dia beli safir, berarti 3 kali 550 itu sudah nggak ada yang rubah-rubah itu. Nah, kenapa dapat 200? Saya nggak ngerti di mana inputnya. Saya nggak masuk saya nggak bisa intervensi ke ranah itu karena saya nggak bisa buka sistem karena saya bukan lainnya kakak. Saya bilang gitu. Nah, jadi ini sedikit cerita Bella tadi malam, karena baru tadi malam. Kasihan gitu loh. Jadi kalaupun ada upline yang memanfaatkan tidak pengertian downline-nya karena satu hal sama lain. Di sini teman-teman kita belajar. Kita masing-masing punya upline. Kalau upline kita tidak mengerti atau di satu kota, banyak cara video call. Gitu. Sampai kita bisa menginput sendiri. Kalau kita masih macet-macet, kita tanya sampai kita ngerti gitu. Karena sistem AFC ini sudah bagus sekali. Kita tinggal ngikutin seperti halnya kita belanja online. Kan kita sudah dibimbing terus ke sini kan terus. Nah, seperti itu hakikatnya sih teman-teman. Itu sekilas ya. Oke, case close untuk yang itu. Mumpung press. Jadi teman-teman kemarin penyilit dengan yang Kak Fani kemarin yang dari Bandung ya. Oke, sekarang saya berikan waktu dan kesempatan sama Kak Herna. Cerita dong Kak Herna ke kita apa pengalamannya dan yang lain-lain di AFC. Silakan. Oke, semangat pagi teman-teman. Selamat pagi, semangat pagi. Terima kasih buat Pak Dani juga Kak Mary yang sudah mengizinkan saya untuk berbicara di sini. Sebenarnya kalau dipikir-pikir saya udah bisa apa gitu ya, tapi ya apa yang sudah bisa saya nikmati boleh saya sharingkan di sini bersama teman-teman. Maaf kalau ada kurang-kurang ya. Saya nggak jago sebenarnya untuk berbicara di depan orang banyak, tapi saya coba. Ya, perkenalkan teman-teman, saya Herna Juliana Saragi. Saya seorang ibu rumah tangga, sudah resign. Dulu saya bekerja di sebuah bank, tapi saya dimintakan dokter untuk resign karena saya harus fokus untuk mengasuh anak saya yang istimewa, anak saya tadi yang sulung, yang kata Kak Mary tadi itu, karena dia istimewa, dia autis.
Nah, itu sekilas tentang latar belakang pekerjaan. Anak saya ada 3. Yang pertama itu Rafael namanya, dia yang autis tadi itu sekarang usianya 17 tahun. Yang kedua Ale, ini kelas 1 SMP, dan yang paling bungsu ini perempuan kelas 5 SD. Nah, jadi awal saya bergabung di AFC ini sebenarnya karena diajak sama upline saya ada di sini Kak Ati ya. Kak Ati waktu itu mereka mengajak Zoom. Nah, jadi waktu itu ada Kak Ati, Bang Edi, ada upline kami lagi Ko Hendy. Ternyata mereka sudah ajak Zoom suami saya gitu kan. Terus saya di WA kan, Dek, ayo ikut Zoom yuk. Ada Karmel loh di sini. Hah? Ya Karmel itu suami saya ya. Ben saya pikir kan, nah, ya udah dikasih linknya saya masuk. Nah, sebelumnya saya nggak tahu apa-apa, nggak ada tahu kalau Kak Ati, Bang Edi itu sudah ikut di AFC ini gitu. Ya udah saya masuk aja lah itu di Zoom ya kan. Saya masuk Zoom, mereka udah sapa-sapa, jadi kami di Zoom itu ada berlima, saya, suami saya, Kak Ati, suaminya, dan Ko Hendy itu. Mulailah masuk ini ke pembahasan bahwasanya mereka sedang ada di AFC gitu ya. Saya perhatikan raut wajah suami saya berubah 100%. Berubah banget dengan wajahnya sudah bete gitu ya. Wah, salah nih saya pikir ya. Tapi bukan saya yang ngajak kan. Yang ngajak itu Kak Ati sama Bang Edi. Yang ngajak suami saya gitu. Kalau saya orangnya welcome aja, mau ditawarkan bisnis apapun saya welcome. Orangnya saya seperti itu. Saya mau belajar dulu. Kalau itu saya pikir oke, saya akan ambil. Tapi kalau saya pikir enggak, ya kan kita tahu dari hati kita ya, kayaknya enggak deh, gitu kan. Kalau saya ngerasa oke, saya akan dengarkan sampai itu penjelasan selesai. Saya begitu orangnya. Nah, begitulah ceritanya awal mula saya diperkenalkan ada bisnis ini, gitu ya. Tapi kondisi waktu itu 2021 ya, mereka yang ajak Zoom itu, ya saya sebenarnya berminat gitu ya, karena diterangkan wah bagus gitu kan, seorang pengusaha bakso yang sudah punya income sudah ratusan juta gitu ya, bisa masih masuk ke suatu bisnis gitu kan, berarti kan ini keren gitu. Dia melihat ada masa depan di sini kan gitu ya. Nah, tapi saya bilang nantilah ya, dipikirkan dulu. Waktu itu satu box kita itu masih 1.750.000 harganya. Jadi sebenarnya bagus juga. Waktu itu mereka bawanya ke masalah anak saya waktu itu. Kan anak kamu berkebutuhan khusus deh. Ya, saya tahu niatnya baik ya kan. Anak kamu tuh autis, jadi dia perlu nutrisi ini. Nah, si Ko Hendy itu dia cerita juga kalau anak sepupunya itu ada yang autis. Nah, setelah dia konsumsi produk kita ini, ada perbaikan yang signifikan katanya. Saya berpikir kan, waduh, andai itu bisa juga saya dapatkan untuk anak saya kan gitu ya. Nah, tapi balik lagi, saya di situ kan sudah nggak bekerja. 1.750.000, wah dapat dari mana gitu kan. Sementara tadi sudah lihat wajah saya itu sudah berubah gitu kan, dia pasti nggak suka ini gitu. Dan memang dia seorang yang anti dengan bisnis jaringan, saya tahu itu. Nah, habis selesai Zoom itu Kak Ati hubungi saya, ya kan gimana dek? Saya bilang bisnisnya bagus, tapi maaf ya Kak, sementara ini saya nggak ada dana. Saya bilang ya udah nanti dipikirkan aja katanya gitu. Nah, 2 minggu ke depannya kami ketemu lagi ya. Kebetulan saya dengan Kak Adi itu satu gereja, ketemu di gereja untuk satu acara. Dia lihat saya itu berbeda dengan biasanya. Jadi pada hari itu saya lagi kena gangguan kolesterol tinggi. Kolesterol saya itu 250 ya. Jadi tengkuk saya ini tegang banget sih. Pada hari itu benar-benar tidak nyaman sekali ya. Nafas pun berat gitu kan. Kata Kak ini, kenapa kayaknya hari ini kamu beda? Katanya kan enggak, biasa aja. Saya bilang kayaknya enggak cerah wajah kan. Terus udahlah cerita kan, tadi saya ke dokter Kak, ternyata kolesterol saya tinggi. Berapa? Katanya 250. Saya bilang ini katanya ada kata-kata yang disebutkan itu yang sebenarnya menyayat di hati gitu ya. Dek, kamu tuh masih muda, anak kamu masih kecil-kecil.
Jangan sampai kamu kenapa-kenapa, anak kamu bagaimana? Apalagi anak kamu yang paling besar itu nyayat banget ya, di hati itu nyayat banget. Ya ampun, bener sih kata-katanya, enggak bikin saya sakit hati, tapi kayaknya itu yang membuat saya jadi berubah gitu kan. Ya juga ya, tapi saya sudah minum obat, saya bilang gitu kan. Ya, ini sudah berapa kali kamu seperti ini? Itu kalau tidak salah itu ketiga kalinya saya berulang gitu ya kolesterol tingginya. Jadi Kak Ati itu bilang, sudahlah, kan kemarin kakak udah cerita nih, ada nutrisi yang bagus yang bisa bantu kamu tuh. Ini juga bisa buat kolesterol, gitu katanya. Jadi kan karena tadi sudah, ya itu tadi tuh yang kayak kata Pak Tony kan, korek Nggak bisa gitu kan. tidur ya, iya, dibuat nggak bisa tidur. Ya. Di situ saya sudah terkorek. Jadi ini juga ya, kalau saya kenapa-kenapa, kan kolesterol itu bisa berimbas ke sakit jantung kan. Kalau kamu napa-napa nanti anak kamu gimana? Aduh, kebayang banget terus itu kata-kata. Dia bilang, tapi nggak ada uangnya Kak, 1.750 untuk saya yang sudah tidak bekerja lagi itu lumayan. Saya bilang kan, ya udah pikirkan lah, pokoknya bukannya apa-apa. Kakak pengen kamu sehat katanya. Terus ya udah pulang lah dari situ kepikiran terus ya gimana lah itu ya. Terus Kak, sebenarnya pengen loh, tapi saya belum ada dana, nantilah ya saya bilang. Terus Kak Ati ini sama Bang Edi ternyata mereka bicarakan soal kondisi saya. Terus katanya gitu, "Dek, nih satu box ya buat kamu konsumsi aja gitu kan." Waduh, ini mah utang saya pikir kan. Tapi ya saya terdesak dengan kondisi kesehatan saya gitu kan. Kamu jangan minum obat kimia terus loh ya, itu tidak baik. Ya saya juga tahu karena saya memang orangnya kalaupun sakit, saya selalu usahakan itu untuk hari pertama, hari kedua saya sakit, saya tidak minum obat. Saya orangnya seperti itu. Nanti kalau baru hari ketiga masih juga sakit, barulah saya minum obat dokter gitu. Jadi saya pikir ya sudahlah kalau gitu ya pasti ada jalannya Tuhan nanti biar saya bisa balikin ini 1.750.000 gitu kan. Dikasihlah Kak saya itu satu box Subarasi. Jadi Kak Atin bilang kamu konsumsi ya satu pagi satu sore gitu kan. Saya konsumsi lah itu. Kok jadi lari testimoni ya? Ya apa-apa, silakan. Ya. Kalau mengalir ya. Nah, saya konsumsi lah itu teman-teman. Hari keempat saya ngerasa bangun tidur itu seger banget. Kok hari ini beda? Saya pikir itu hari keempat ya. Kok beda banget ya? Bangun tidur tuh fresh banget gitu kan. Saya pikir jangan-jangan gara-gara si Subarasi gitu kan. Udah lanjutin terus konsumsinya. Jadi selama saya seminggu konsumsi Subarasi itu nggak ada minum obat dokter. Dulu itu dikasihnya simpatik ya untuk penurun kolesterol. Jadi selama 1 minggu full saya tidak ada konsumsi simvastatin itu karena murni saya mau Sangat di hari ini Kak, boleh nemen ya kamu? Siapa yang bocor ya? Kalau dia kan Please. enak. Siapa yang bocor? Waduh, sebentar. Kak Feni, tolong. Cici Feni, tolong bisa di mute dong. Oke, silakan. Lanjut Kak. Jadi dalam 1 minggu itu saya hanya murni mau mengujikan ini Subarasi benar-benar bekerja nggak untuk keluhan saya kan gitu. Nah sampai hari ke-7 itu saya merasa enak banget. Ya maksudnya udah fresh banget, badan tuh ringan, nafas tadi yang berat itu sudah nggak ada lagi, tengkuk yang tegang tadi sudah nggak ada lagi, sudah benar-benar fresh banget. Sama mata ini ngelihat lebih terang, walaupun saya berkacamata sebenarnya ya, tapi lebih jernih gitu ngelihat. Nah, teman-teman karena penasaran ya, saya pikir gini, besok hari ke-8 saya mau cek darah, saya mau buktikan nih, benar nggak ini si Subarasi yang bekerja di tubuh saya gitu kan, karena saya ngerasa enak banget pokoknya badan ini. Saya puasa lah itu dari malam, dari jam 9 saya udah nggak makan, besok paginya jam 8 saya ke klinik ya, di situ ada dokternya, ada labnya, saya periksa di situ, 1 jam kemudian kan keluar hasilnya tuh. Terus pas dokter sudah datang, saya dipanggil, dia bilang, normal ya Bu? Normal, saya pikir ya. Berapa dok? 192, bayangin. Dari 250. 10, jadi 192. Saya bilang, wow, luar biasa. Ya kan, berarti benar-benar ini bekerja untuk masalah saya. Saya Kak Mary, saking penasarannya, saya telepon ke Kak Ati ya. Saya telepon, Kak Ati, saya bilang, iya kenapa dek? Saya lagi di klinik nih,
tadi habis cek darah. Kenapa? Katanya dikira saya sakit ya. Saya bilang, iya saya mau cek kemarin yang kakak kasih Subarasi itu tuh. Saya mau cek kolesterol saya sudah gimana. Gila kamu, katanya saking dia shocknya gitu ya. Dengar saya sudah cek darah seminggu gitu kan. Gila kamu dek, baru seminggu. Ya saya bilang, gak apa-apa kak, soalnya saya ngerasa enak banget badannya gitu. Iya tapi masih seminggu loh katanya. Gak apa-apa, hasilnya juga udah normal. Saya bilang, ah hasilnya normal. Berapa? Saya bilang hasilnya 192. Coba fotoin, saking dia gak percaya kak, saya fotoin lagi. Fotoin ini loh buktinya gitu. Ih, kok bisa ya katanya. Jadi sebenarnya Kak Ati itu waktu itu dia kan nggak ada keluhan apa-apa, jadi dia tidak rutin konsumsi. Jadi begitu dapat saya testimoni, dia sampai wow seminggu ya gitu. Ih luar biasa ya kata. Iya saya bilang, saya nggak ada minum obat loh kak. Saya bilang hanya pure dengan Subarasi ini sambil jaga pola makan tentunya ya teman-teman ya. Jadi itulah testimoni pertama saya gitu. Itu testimoni pertama saya dan waktu itu saya pikir ini benar-benar ajaib. Wah saya ajaib banget ya. Hanya Subarasi teman-teman, keluhan tadi itu yang buat saya nggak nyaman itu sudah terjawab dalam seminggu gitu ya. Jadi teman-teman tadi itu kan Subarasi 1 kotak itu kan dipinjamkan ya kan 1.750.000. Itulah modal saya didaftarkan menjadi member. Karena waktu itu lagi ada promo. Oh, promo. Oke, ya. Promo Ruby ya. Ruby ya. Jadi 1 box lah modal saya join di. Jadi 1.750.000 dan begitu suami saya gajian, saya orangnya begitu ya. Saya begitu saya meminjam sesuatu, begitu saya ada dana, saya selalu mengutamakan itu harus saya kembalikan. Perlu disiplinkan diri saya untuk seperti itu. Jadi begitu 2 minggu, saya bilang sama Kak Ati, Kak, nomor rekening berapa? Tolong dikirim. Buat apa, Dek? Ternyata teman-teman, itu yang 1 box itu tadinya, mereka tidak ada berpikir bahwa saya harus mengembalikan itu. Itu ternyata mereka mau berbaik hati, udah kasih aja gitu. Karena kan kami kan dekat ya, dan mereka pikir oh, udahlah kasihan Hana itu sakit kayak gitu kan, anaknya 3 gitu. Maksudnya itu ternyata cuma ngasih dan ya saya enggak buat saya enggak. Ya saya harus berkewajiban untuk mengembalikan itu. Jadi 2 minggu saya sudah kembalikan. Saya balikin uang itu. Jadi Kak Ati bilang, padahal kemarin kita nggak berpikir loh deh itu meminjamkan, ibaratnya minjamin uang gitu kan. Tapi dibayar, diterima juga ya. Iya. Iya karena iya. saya bilang harus kak, kalau enggak saya nggak mau lanjutin konsumsi, saya bilang. Ya udah dikasih, udah saya kembalikan. Jadi itulah testimoni pertama saya teman-teman. Dengan modal 1 box ternyata kita bisa punya income beratus-ratus kali lipat dari itu. Nah, Kak Herna waktu konsumsi itu yang 1 box 1 hari itu berapa saset? Ada yang nanya juga di chat. Ya. Oh iya, oke. Jadi saya konsumsinya itu 1 pagi sebelum sarapan dan 1 sore sebelum sarapan. Jadi itu saya satu jenis ya, hanya Subarasi tanpa Utsukushi ya. Nah, tanpa apakah hanya Suba? Iya, apakah juga kan Suba ya. Nah, bagaimana dengan hanya kolesterol kah atau ada hubungannya juga dengan pencernaan? Ya, jadi akhirnya kan testimoni itu berlanjut ya Kak Mary ya. Saya kan baru habis tadi setengah box ya, teman-temannya baru 14 saset yang saya hadirkan. Nah, setelah saya komunikasi sama Kak Ati itu, Kak Ati bilang, masih ada sisa kan setengah lagi gitu. Iya Kak, masih ada. Saya bilang, udah kamu lanjutkan aja ya konsumsi, jangan dibuang. Saya pikir kenapa dibuang juga, barang mahal ya kan. Ya, tapi di situ saya pikir gini, keluhan saya sudah teratasi nih, udahlah konsumsi 1 aja lah sehari gitu kan. Udah Kak, jadi saya lanjutkan berikutnya itu 1 sehari. Nah, setelah 3 minggu kan habis 1 box kan. Di situ baru saya ngeh Kak Mary, loh kok udah 3 minggu asam lambung GERD saya nggak pernah kambuh gitu. Jadi saya teman-teman punya GERD, asam lambung GERD ya. Jadi setelah 3 minggu saya konsumsi si Suba, kok nggak pernah kambuh. Saya pikir di situ saya baru modang ternyata produk kita ini juga bisa untuk masalah lambung. Karena sebelumnya saya tidak tahu ya, saya hanya pikir hanya bisa untuk kolesterol saya. Ternyata untuk asam lambung pun bisa.
Saya telepon Iya. lagi Kati kan, karena sebelumnya kan hanya menjelaskan untuk keluhan kolesterol kan Kak. Saya telepon lagi, Kak Ati, apa ini bisa juga ya untuk yang masalah lambung? Saya bilang kan, Kak tolong. Jadi mau cek wifi. Nah, jadi itu dia bilang bisa. Kenapa Dek? Siapa yang sakit asam lambung gitu kan? Saya bilang saya Kak, saya dulu punya GERD, tapi setelah 3 minggu konsumsi yang dari Kakak kok nggak pernah ada keluhan. Saya bilang kan, oh iya bisa katanya gitu. Banyak kok yang ini yang parah-parah udah sembuh gitu. Jadi saya bilang ya berarti ini yang menyembuhkan saya. Jadi sebelumnya itu kan saya sudah 6 bulan menderita asam lambung GERD ya. 6 bulan berjalan saya bawa-bawakan. Jadi waktu itu teman-teman Tuhan GERD saya bilang, maaf ya. Nah, sekarang gini, kenapa saya tanya tadi bagaimana dengan lambung? Ya kan Kak Herna ya. Nah, jadi ternyata itu kan tanpa kita sadari Kak Herna terbantu di lambung. Nah, teman-teman itu kenapa padahal dari paten yang dalam kandungan subarasi, ini sudah subarasi ya, bukan SOP 100 ya. Ya, sudah subarasi Kak. Ya, nah sekarang kita juga dengan logika itu balik ke paten fungsinya. Kenapa ada hubungannya? Padahal paten fungsi itu adalah untuk hipertensi. Karena tadi kan Kak Herna itu kan ke hipertensi. Nah, di situ yang suka saya bilang, akhirnya nanti jadi pinter kita menarik, itu ada kesinambungan. Kalau GERD itu atau UTSU itu lebih ke usus. Padahal Kak Herna konsumsi subarasi, tidak konsumsi UTSU, tapi berhubungan ada dengan GERD-nya yang kandungannya lebih banyak di utsukusi. Nah, kalau saya lihat dari sini adalah kenapa dia memperbaiki usus itu adalah kita ambil dari peredaran darahnya. Jadi kita tarik dari fungsi paten memperbaiki peredaran darah. Nah, sementara kalau suba, kalau dia memperbaiki aliran darah, otomatis kan itu keseluruhan diperbaiki. Itu yang kita bilang tuh holistik. Jadi walaupun yang dituju adalah peredaran darah, kalau aliran darah, hipertensi itu sudah perbaiki, itu otomatis juga itu ada kandungannya dengan usus atau pencernaan gitu loh. Nah, jadi kenapa ini, jadi kita bisa tarik menarik kemana-mana. Jadi istilahnya gini loh, kalau bumbu dapur itu bisa kita create kemana-mana aja gitu. Nggak hanya, oh pokoknya kalau suba khusus di usus, nggak gitu. Nah, kandungan yang diambil suba itu di utsu, di suba pun itu sebenarnya ada, gitu. Jadi kita tarik aja, makanya kita paham dengan paten fungsi. Karena kan tubuh kita ini kan satu kesatuan, banyak organ tapi satu tubuh, gitu. Jadi nanti kalau jadi kita nggak terpaku di pokoknya usus hanya di utsu, nggak gitu. Kenapa saya tanya bagaimana dengan pencernaan hanya satu produk? Nah, kenapa itu? Nanti manakala suatu saat dan tempo-tempo kita ada inden produk, kita nggak mati langkah. Iya, betul. Kita nggak mati langkah. Oh, di sini ada kok ininya, gitu. Cuman lebih banyak di utsukusi ke pencernaannya. Tapi kita konsumsi suba pun dan ditambah sekarang hikari, itu semua itu berkolaborasi di dalam tubuh kita, si produk bagus kita ini, gitu. Gitu ya teman-teman, itu benar ya Kak Herna ya. Nah, karena waktu itu kan belum konsumsi utsu. Nah, supaya kita tidak terjebak dengan kalau 3 nggak lengkap, oh berarti nggak ini dong. Kalau 2 nggak ini berarti nggak memperbaiki yang lain dong. Nah, kita jangan lupa bahwa ingredientnya atau bahan baku yang ada dalam satu produk itu bisa memperbaiki yang lain juga, walaupun tidak signifikan. Tapi tetap diperbaiki, itu yang fungsi holistiknya di situ. Gitu ya. Oke. Mumpung tidak lupa kita agak sedikit bahas kemana supaya kita nggak terjebak dengan kaku dengan pokoknya kalau utsu kalau keluhannya di usus nggak bisa loh diselesaikan dengan hanya suba aja, hanya utsu. Nah, supaya kita nggak terjebak di situ. Oke, lanjut Kak. Lalu setelah ada pengalaman tersendiri, tentunya nanti teman-teman juga kita punya pengalaman yang berbeda-beda. Saya
Kak Herna, mungkin Kak Herni atau Kak Ana di Pekanbaru itu beda-beda cerita gitu. Nah setelah itu terselesaikan, next apa selanjutnya? Nah, jadi Sampai hari ini. bahan tadi ya Kak Mary ya, Ya. Pak teman-teman, kalau untuk orang yang kena asam lambung yang GERD itu, jadi waktu itu saya sudah kontrol ke dokter ya. Pertama saya pikir saya itu sakit jantung karena dada kiri ini sakit banget. Ya, seulu hati ya. Okay. Terus nafasnya sesak, saya nggak bisa menarik nafas dari hidung itu lebih dari 2 detik, dan di leher ini saya berasa seperti ada yang mencekik. Jadi itu benar-benar gangguan yang membuat kita stres sebenarnya. Nah, jadi waktu itu saya ke dokter jantung, saya di EKG, hasilnya normal, ya kan? Obat waktu itu ya, tapi saya mikir gini, saya kan nggak sakit jantung, hasil EKG-nya bagus, jadi saya nggak minum itu obatnya. Minggu depannya saya datang kontrol dan dirujuklah ke dokter spesialis penyakit dalam. Disitulah ketahuan bahwa masalahnya adalah asam lambung GERD, gitu. Oh iya. Kamu boleh di host sebentar. Kak Herna cerita dulu ya. Saya mau ganti jaringan dulu. Oke. Wifi-nya. Iya, silakan. Bentar ya. Bentar ya teman ya. Sebentar teman. Nah ini dicatat aja. Ini semua. Oke. Jangan hilang catatannya dan Ganti jaringan sebentar teman-teman. Sorry. Ada lagi ya. Ada ambil laundry. Inilah ibu-ibu coba ya. Wifi di rumah lagi bermasalah, jadi datang teknisi. Oke. Ya, lanjut Kak. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran. Waktu itu dari dokter spesialis penyakit dalam lah saya tahu bahwa kalau orang yang asam lambung GERD itu lambung kita itu kan harusnya menutup gini ya, tapi kalau saya itu sudah menganga gitu. Jadi dari lambung itu gas itu naik, itu yang mengiritasi ke kerongkongan yang membuat saya itu ngerasa bahwa di leher saya ini ada yang mencekik gitu teman-teman. Nah, jadi saya ambil hubungan. Nah, malah nggak bagus yang ini. Bagusan yang tadi ya teman-teman ya. Ini malah jaringannya nggak bagus nih. Tidak pernah ada lagi keluhan yang ngedorong ke atas seperti saya itu dicekik. Sampai sekarang puji Tuhan tidak ada lagi teman-teman. Jadi begitu 3 minggu tadi saya konsumsi Sisuba dan kemudian bulan depannya saya ada rezeki lagi bisa saya combine dengan si Usu. Ya begitulah ya, tidak rutin lagi konsumsi, tapi bersyukur banget sampai hari ini keluhan-keluhan yang mengerikan tadi itu sudah nggak pernah ada gitu. Yang sakit lah di dada kiri, yang dia cekek di sini gitu, itu sudah nggak ada sampai sekarang. Nah, dan semoga nggak akan kembali karena benar-benar itu menakutkan. Jadi sekarang ini rutinnya itu berapa? Doanunya apa? Takarannya atau selang-seling? Paling sekali 2 hari paling gitu doang. Kalau saya ngerasa baru saya konsumsi Pak Ustu atau si Hikari. Nah, Kak Herna mulai kapan ini? Mulai misalnya kan untuk pribadi itu sudah terselesaikan ya dengan keluhan pribadi. Nah, terus hubungannya dengan si ganteng kita itu dan mulai di bisnisnya gimana? Cerita dong. Ya, waktu itu kan saya diajak untuk bergabung di sini tuh sama Kak Ati, Bang Edi, karena mereka melihat saya itu punya pergumulan yang buat saya berubah semua hidup saya yang tadinya saya bekerja di sebuah bank, akhirnya saya harus resign, meninggalkan karir yang lagi bagus-bagusnya waktu itu, berkorban demi anak saya gitu kan. Jadi mereka lihat nih perjuangan saya kayaknya perlu dibantu nih. Mereka tahu ada nutrisi ini bagus gitu kan. Nah, jadi mulai dari saya sudah sehat ya, dari tadi si Tubarasi tadi habis sama saya sendiri, akhirnya bulan depan ada lagi rezeki, saya belikan usukusi, saya kasihlah sama si ganteng ini Kak. Dan yang saya lihat untuk daya tahan tubuhnya bagus banget. Jadi kan anak saya 3 nih, yang paling jarang sakit adalah dia.
yang autis ini. Oh. Kalau adik-adiknya jarang juga sakit, tapi kalau dibanding adiknya yang 2, dia jarang sekali sakit, Kak. Gitu. Dan bersyukurnya dia jarang sakit karena kan kalau anak autis itu, teman-teman, autis itu bukan penyakit ya. Perlu kita semua tahu di sini, autis itu bukan penyakit. Autis itu adalah gangguan yang berhubungan dengan komunikasi, interaksi sosial, dan biasanya bicara dan motoriknya itu Saraf ya, lebih ke saraf ya. Ya, betul. Nah, jadi yang saya lihat perubahan yang drastis itu Pak Mary ketika Hikari keluar. Ini luar biasa loh teman-teman. Ya, jadi begitu 2 tahun yang lalu kan kita sebenarnya sudah disounding bakal ada yang sangat bagus untuk anak berkebutuhan khusus gitu kan. Saya di situ, aduh Tuhan apa itu gitu ya, udah doain terus, ayolah cepat keluar gitu ya. Gitu keluar, saya langsung beli Kak Mary, langsung saya berikan sama si Rafael. Nah, saya lihat sendiri ya perubahannya, ini anak lebih sabar. Tapi yang membuat validasi teman-teman itu dari sekolah. Ya, yang buat itu benar-benar meyakinkan saya dari sekolah itu gurunya japri ke saya. Katanya gini, selamat pagi Mama, ini mau kasih kabar, Rafael sudah 2 minggu ini sangat-sangat bagus untuk berkomunikasi di sekolah. Saya pikir, wow, kabar baik apa ini gitu ya. Terus saya balas lagi, maksudnya gimana ya Pak? Ini kabar baik pasti, saya bilang. Ya, sudah 2 minggu ini dia sangat ramah di sekolah. Setiap bertemu dengan guru, dia selalu menyapa. Jadi sebelumnya, teman, kalau dia ketemu guru, dia kan kalau autis itu kan cuek. Autis itu suka menyendiri ya, ada dunianya sendiri gitu. Jadi dia asik saja dengan dirinya sendiri, biasanya begitu. Tapi sudah 2 minggu ini, gurunya bilang setiap dia ketemu sama guru dia selalu menyapa. Selamat pagi Pak Puji, ada gurunya Pak Puji. Oke. Halo? Kelempar ya? Oke. Kakak bukan orang tua. Mereka yang tahu sendiri di sekolah itu sudah banyak perubahannya. Gitu Kak Mary. Sama keren. Ya, gurunya mengajar, dia sudah mau bertanya. Itu luar biasa. Mulai aktif ya? Sudah mulai aktif ya? Di dalam kelas gitu. Jadi benar-benar teman-teman Hikari ini bagus banget untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan lebih sabar saya lihat ya. Jadi ketika ulangan tengah semester Kak Mary bulan September lalu ya, September itu kan berarti baru sebulan dia konsumsi loh. Belum sampai sebulan. 3 minggu dia konsumsi. Pas begitu ulangan dia kan SMK. SMK itu kan pelajarannya banyak juga ya kan. Jadi ya, minggu malam itu saya suruh dia untuk membaca buku. Biasanya tuh memang saya selalu rutinkan anak-anak setiap malam jam 7 membaca sampai jam 8. Kalau tidak ada PR, baca buku apa aja boleh, majalah pun boleh. Yang penting baca gitu. Jadi pada saat ulangan nih besoknya kan teman-teman ada 3 mata pelajaran, 3 ulangan besok. Jadi saya bilang, Abang, besok ada 3 ulangan. Malam ini baca ya nak, 3 ya. Oke Ma. Nah dia duduk teman-teman, saya dampingin. Biasanya kalau saya duduk di sampingnya dia nggak mau. Mama kesana, dia nggak mau jelasin. Rasa udah gede gitu kan. Ya udah 17 tahun, sudah doli-doli ya. Ya, betul doli-doli. Jadi saya duduk di sampingnya, saya temanin dia membaca. Dia baca, udah selesai 1. Saya udah ketar-ketir nih, masih mau nggak ya buku yang kedua gitu kan Kak. Saya bilang, ini yang kedua ya Bang. Oke, mau, saya pikir. Dia baca lagi Kak, baca. Ya ini sudah 1 jam gitu kan baca. Masih mau nggak ya? Udah makin ada dik-dik sayanya. Ini yang terakhir ya, saya bilang. Oke, mau loh Kak. Saya bilang, wow, amazing. Ya, jadi kalau buat saya teman-teman, orang ibu yang punya anak berkebutuhan khusus, begitu pun luar biasa buat saya. Hadiah ya, seperti dapat hadiah ya. Suatu perubahan yang positif itu juga udah wow luar biasa gitu. Jadi begitulah yang saya lihat perkembangan si anak saya ini sampai hari ini gitu. Ya ini karena sudah terbiasa, mungkin terbiasa buat aktivitas di rumah, kewajibannya ini, jadi dia selalu melakukan kewajibannya itu, tidak pernah harus diingatkan gitu. Jadi walaupun
kebutuhan khusus ya, tapi dia tahu tugasnya di rumah apa. Bangun tidur itu tugasnya matikan lampu, teman-teman ya, semua lampu luar matiin, buka horden, ya kan, buka pintu, itu tugasnya. Memang sepele ya kan, sepele, tapi itu merupakan apa ya? Buat dia kewajiban. Kewajiban tuh harus dilaksanakan. Dikasih tanggung jawab walaupun kecil Dikasih ya. tanggung Iya. jawab. Terus kalau sore Iya. teman-teman dia selalu nyiram bunga, terus lampu itu tugasnya dia, ambil jemuran. Hal-hal sepele tapi sudah mendidik dia jadi disiplin gitu. Oke. Nah, terus luar biasa ya teman-teman yang bisa. Nah, kenapa saya sangat bisa memahami teman-teman walaupun tidak mengalami sendiri ya, tapi empati kepada ibu yang luar biasa kalau punya kebutuhan istimewa ya, yang dipercayakan Tuhan untuk dipercayakan ke seorang ibu gitu. Kebetulan saya juga punya teman yang punya anak sama istimewa juga gitu. Jadi kalau misalkan memang maaf benar-benar kalau misalkan sedang tantrum itu bisa nggak terkendali gitu. Itu teman saya itu di Bogor, kebetulan mamanya itu kan dokter gigi. Nah jadi waktu suaminya itu dinas di angkatan udara di angkatan udara di Sumsel, akhirnya dari situ akhirnya dia memang mengalami ketenangan ya. Waktu itu belum ada hikari ya. Nah jadi setelah ada hikari juga dikonsumsi, sekarang katanya jauh lebih tenang. Nah, karena kalau misalkan untuk ini kan sudah doli-doli nih, sudah bujang nih. Nah, itu kan sudah. Jadi gimana tuh pengendalian diri dalam perubahan pubertasnya yang pernah diceritain oleh dokter ini ya, gitu. Apakah itu sudah sampai ke sana atau masih di fine, masih di normal gitu? Mengingat si ganteng ini kan Rafael kan sudah sudah remaja ya. Ya, sudah gitu. Remaja. Iya. Jadi kalau sekarang, kalau Rafael itu sebenarnya kan autisnya tidak berat ya Kak, ya. Tapi yang namanya autis itu akan tetap terbawa ya, ciri khasnya itu pasti akan ada seumur hidup, kata dokter itu tidak bisa hilang 100%. Jadi untuk masa pubertasnya itu sudah terlalui ya, itu dulu berat juga ya Kak. Awal-awal dia kan kalau autis itu ya teman-teman, dia menyerap itu cepat sekali. Untuk apa yang dia lihat itu menyerap cepat. Dia lihat sesuatu ya, misalnya ada bacaan dia menyerap cepat, dia menonton televisi menyerap cepat, tapi mengeluarkan itu yang dia susah. Itulah banyak kali membuat anak-anak berkebutuhan khusus itu tantrum. Itu kami ya. Karena dia tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata ataupun dengan tindakan. Sementara dia cepat sekali meresap semuanya. Nah gitu ya. Jadi kalau nggak imbang ya Kak, yang nggak imbang antara yang masuk dengan yang harus dikeluarkan gitu ya. Kalau kita kan yang normal nih, misalnya kita melihat gambar mengerikan, takut. Nah kalau dia menyerap cepat tapi mengeluarkan bahwa dia takut itu lama nanti. Jadi saat kita lagi tenang semuanya, dia ketawa sendiri karena dia mengingat mungkin ada yang lucu tadi gitu loh Kak. Gitu. Seperti itu. Nah kalau Rafael ini gangguannya tidak terlalu berat, jadi pada saat masa pubertasnya waktu itu ya lumayan berat juga lah ya untuk mengarahkan, tapi tetap harus diajarkan juga bahwa ada masa-masa, ada hal-hal yang tidak boleh dia lihat, misalnya yang porno-porno itu tidak boleh. Jadi kalau anak saya ini Kak, dari umur dia baca tulis sudah lancar dari umur 5 tahun, terus dia sudah bisa mengoperasikan laptop itu dari 7 tahun, walaupun kami tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Benar-benar kami tidak tahu kok bisa dia memainkan aplikasi di laptop itu, kok bisa. Saya tidak ajarin, bapaknya nggak ajarin, tapi dia bisa sendiri. Nah gitu, jadi setiap tontonannya dia itu saya harus kontrol, saya selalu lihat apa yang dia lihat. Nah kalau Rafael ini kebetulan dia hanya suka dengan iklan Kak, ya iklan, ya kadang-kadang kan iklan juga ada yang berbau porno ya. Betul. Saya sudah melihat itu iklannya misalnya perempuan seksi gitu ya, saya bilang tidak boleh ya, itu tidak sopan. Nah jadi anak ini sebenarnya kalau kita ingatkan dia tahu Kak, tidak boleh dilewatkan nanti sama dia gitu.
kalau sudah misalnya terlihat ya itu kan alami ya, alami. Iya, Kalau betul. remaja seperti itu melihat yang seksi itu kan alami ya. Iya. Tidak boleh ya, nanti dia lewatkan. Begitu Kak. Jadi harus selalu saya kontrol apa yang dia lihat, apa yang dia tonton. Itu aja yang paling saya takut sih. Jadi memang keputusan untuk Kak Herna ambil berhenti dari pekerjaan adalah mementingkan sesuatu yang lebih penting ya. Ya, Dan betul. keputusan itu adalah tepat adanya ya. Memang untuk orang-orang yang memang punya hak istimewa, memang nggak bisa lepas dari pendampingannya. Iya, betul. Jadi waktu itu ketika dia menjelang 3 tahun, disitulah ketahuan ya teman-teman ya. Waktu itu dokter bilang, ini anak ini obatnya hanyalah ibunya, walaupun ini bukan sakit tadi ya saya bilang. Iya. Hanya ibunya. Oh, oke. Mary kayaknya waduh Tuhan ini gitu kan, ya saya lagi berarti harus gitu. Jadi waktu itu saya bilang, dokter, kami punya tanggung jawab yang harus kami bayar. Waktu itu baru ambil rumah ceritanya. Baru ambil KPR rumah 1 tahun. Sementara waktu itu kondisi kami berdua, saya dan suami, penghasilan saya pada saat itu gaji saya masih lebih tinggi sedikit dibanding suami saya. Nah, saya harus disuruh resign, berhenti. Kan itu kan berat Kak Mary gitu kan. Dilemanya tinggi ya. Ya, dilema banget ya, yang gaji lebih besar disuruh untuk stop gitu kan. Sementara baru ada tanggungan. Dan ditambah lagi ketika dikatakan dokter bahwa harus terapi. Tambah lagi dia ya kan Kak Mary. Sementara penghasilan harus stop katanya 1 gitu. Jadi waktu itu benar-benar bergumul banget sampai ya kalau air mata nggak tahu lagi lah sudah berapa ember kali yang tumpah. Sekarang mungkin saya bisa ketawa ya teman-teman menceritakan. Tapi kalau dulu begitu disinggung soal anak saya Rafael tuh udah langsung wah gitu, hujan lah itu. Hujan air gitu. Tapi ya sekarang melihat ya, saya lihat ya teman-teman bahwa ketika Tuhan sudah mengizinkan kita untuk mengasuh ya, ini kan mengasuh ya teman-teman, karena dia kan milik Tuhan kan, anak kita itu kan titipan dari Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kita untuk mengasuh dia, ya kita harus upayakan apa yang terbaik yang kita bisa, karena kan suatu hari kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan untuk titipan Tuhan ini gitu. Jadi itulah waktu itu yang membuat saya dan suami akhirnya merelakan ya, saya resign dari pekerjaan. Walaupun awal-awal stres loh Kak Mary ya, stres banget karena sudah nggak punya gaji, harus minta gini, begini sama suami gitu kan. Sementara sebelumnya punya uang sendiri gitu kan. Ya itulah ketika kita sepakat memang ya ada jalan Tuhan ya. Sampai akhirnya kita bisa sampai sekarang, walaupun masih terus berjuang. Ya masih terus berjuang sampai hari ini. Gitu. Nah itu sejak itu kan waktu Rafael kelas 3 terus diminta untuk berhenti karena lebih memperjuangkan anak ini ya, atau kakak mengambil keputusan untuk berhenti ya? Ya, waktu dia umur menjelang 3 tahun. 3 tahun. Nah jeda antara berhenti dengan mengenal AFC ini berarti cukup jauh ya jaraknya ya. Betul. Cukup jauh. Jadi apa kegiatan untuk menambah penghasilan selama antara jeda dari pekerjaan di bank sampai sebelum mengenal AFC? Sumber penghasilan di lain penghasilan dari suami ya? Gaji suami. Nah, jadi saya ini juga teman-teman orangnya tidak mau hanya berpangku tangan terima gaji gitu aja ya. Jadi waktu itu Kak Mary saya ikutin bisnis jaringan juga. Ada yang dia boleh sebut merek nggak apa-apa ya? Ya. Chlorophyll waktu itu saya ikutin. Apalagi ya, propolis ya, kaling, ada teh seperti itu juga. Terus Oriflame itu saya ikutin. Jadi sudah banyak ya. Sudah banyak multi level yang memang kalian ikutin. Oke. Yang terakhir waktu itu asuransi Prudential. Prudent ya. Ya, di samping itu jual makanan juga Kak Mary ya. Kreatif. Milan gitu. Ya siapa yang sudah mengenal aja sih, maksudnya nggak dijualkan di depan rumah, enggak, cuman lewat ini aja. Lewat japri-japrian aja. Japri ya, oke baik. Lupis gitu kan. Keren.
order dong. Ah, paling gitu. Itu keuntungan sosmed sekarang ya Kak Erna ya, teman-teman. Ya. Iya. Oh berarti Kak Erna udah malang melintang dong di multi level ya. Ya, makanya Kak, begitu saya masuk di AFC itu saya melihat ini bisnis beda banget. Nah, jadi ketika waktu itu Zoom itu yang saya ceritain tadi, Kak Ati menceritakan, Ko Hendy ya waktu dia menceritakan bisnis ini loh seperti ini Kak, tidak ada istilah tutup poin. Dulu bisnis saya ada telepon yang kayak sebutkan tadi itu tutup semua ya. semua Kak, ada nih target di kurang 2 poin. Saya belikan produk yang saya nggak butuhkan, yang nggak ada order. Nyumpul. Itu di rumah kosmetik. Apalagi kosmetik ya, lipstick mau berapa botol sehari kita pakai ya. Betul. Oke. Sampai suami saya komplain, ini buat apa semua sih kalau nggak ada yang order, jangan jadi beginilah. Memang apa ya? Ketentuan ya. Untungnya Kak. Gitu. Jadi kita ngejar terus gitu. Misalnya kurang hanya 1 poin aja, udah bonus harus beli. Nah, begitu saya di AFC ini saya lihat, wow, hari ini saya dapat yang beli, besok pagi sudah ada income-nya masuk. Ya kan? Konnichiwa katanya subuh. Jadi di situ Kak yang buat saya, wow, ini bisnis benar-benar keren. Gitu, luar biasa. Nah, pencapaian apa yang Kak Herna sudah dapat mulai join 2021 ya? 2021 di tahun pertama dapat apa, tahun kedua dapat apa, sampai sekarang dapat apa? Cerita dong Kak ke kita. Jadi kalau untuk tahun pertama nih Kak Mary ya, tadi kan sebenarnya saya sudah menghasilkan testimoni sendiri ya. Tapi di situ masih belum tergerak untuk serius jalanin. Gitu. Jadi tahun pertama masih hanya jadi penonton, walaupun tadi malam saya lihat-lihat ya, tahun pertama aku ada penghasilan nggak gitu ya. Ternyata ada loh Kak. Jadi tahun pertama itu saya kan join April ya. Di ujung-ujung tahun saya baru mau cerita ke orang. Itu pun karena waktu itu Kak Ati bilang gini, kamu kan sudah ngerasain manfaat produk kan Dek? Kamu kan udah sembuh dari keluhan sakit kamu kan? Iya, saya bilang. Apa iya kamu hanya mau itu tinggal di kamu aja, nggak mau dibagikan ke orang? Ya benar juga ya, saya pikir ya. Ya kalau kamu sudah dapat berkat itu harus disalurkan. Ya kan intinya seperti itu ya. Kalau kita sudah dapat ilmu, berbagi dong ke orang kan gitu ya. Akhirnya dari situlah teman-teman saya cerita ke orang gitu, walaupun awal-awalnya takut gitu ya. Nah jadi waktu itu ya teman-teman yang baru join ya, bersiap-siaplah ketika kalian ditolak. Ya saya waktu itu teman-teman sudah siapkan mental memangnya, karena sebelum-sebelumnya kan sudah pernah ikut bisnis jaringan juga ya. Ketika mengenalkan kepada teman saya tentang bisnis ini, tahu katanya apa? Alah, bisnis jaringan MLM begitu katanya kan, paling juga entar berapa tahun itu mati katanya. Wih, ini si kawan, saya pikir. Jadi saya menawarkan ke dia sebenarnya karena saya lihat dia itu jualan baju ya, dia tinggal di di perkebunan ya Kak. Dia jualan baju itu dikreditkan. Ya tahu kan, maksudnya perputaran modal itu kan lama gitu ya. Kredit pakaian. Nah, jadi saya pikir ini teman saya, cobalah saya kasih tahu. Saya sudah kasih tahu nih Kak, semua bisa gini nanti. Alah kamu katanya nanti ikut-ikut begituan, berapa tahun juga itu sudah ini kok sudah mati bisnisnya. Nah setelah saya dapat trip ya Kak, saya pikir gini, wah teman saya itu ya, kalau dia lihat saya sekarang ya, karena dia pernah komen, nih keren ya jalan-jalan kan Kak. Waktu itu yang ke Korea saya pikir, wah rasain kan, aku udah bisa menikmati, kamu masih jual baju keren gitu. Iya. Apa? Iya bilang nanti ya, setengah jam lagi. Nah terus teman-teman, sorry ya, yang itu tahun pertama tadi belum dapat banyak banget, tapi lumayan Kak Mary, 6,9 itu sudah saya dapat tahun pertama. Ya, tahun kedua teman-teman 2022 meningkat lagi jadi 19.500.000. Lumayan lah ya, gaji setahun. Dan yang langsung melejit itu di tahun ketiga 2023 itu saya dapat 120 juta. Wih, keren. Jadi itu tiap bulan itu di list ya. Maksudnya gini Kak Erna. Tiap tahun tiap bulan kan ditarik konnichiwa, catat. Terus baru nanti bulanan digabung gitu kan ya. Iya. Nah
kalau di aplikasi kita ada tahunan kan? Kak? Ada Jadi memang, untuk iya. income tahunan ada langsung sekian gitu. Jadi kalau pencapaian lainnya teman-teman, saya sudah 2 kali jalan-jalan gratis ya dari AFC. Pertama November tahun lalu itu ke Korea, yang Mei kemarin 2024 itu ke Cina ya, Shanghai, Beijing, dan nanti ini sudah dapat kurs yang 3 negara untuk berangkat tahun depan. Gitu. Coba teman-teman, kalau saya tadi mundur dengan kata-kata teman saya, paling juga bisnis kamu ntar berapa tahun lagi mati, saya nggak akan menjalankan ini, saya nggak akan menikmati enaknya bergabung di FC. Gitu teman-teman, dengan income yang tadi juga luar biasa ya, yang ternyata bisa mengalahkan gaji saya waktu saya kerja di bank. Gitu. Kak Mary nggak ada suaranya. Oh, oke. Nanti kita ketemu di cruise ya. Nah, ini teman-teman kan penyemangat. Nah, lalu Kak Herna, goals-nya tahun ini apa? Terus trip-nya mau kemana di antara 4 destinasi itu? Kita tanya dulu. Saya belum pernah ke Turki ya Kak. Turki. Jadi ya pengennya dapat Turki lah, minimal dapat Turki. Iyalah, iya. Gitu. Jadi teman-teman, kalau buat saya ya, penting banget kita itu punya mindset yang baik untuk bisnis kita. Jadi jangan pernah mengucapkan sesuatu yang negatif untuk bisnis kita. Misalnya gini, AFC mahal jangan ya teman-teman. Apalagi kita sudah masuk ke bisnisnya. Jadi jangan pernah ada tertanam di pikiran AFC mahal atau susah menjalankan. Jangan ya teman-teman. Takut ditolak, jangan. Ya, karena teman-teman mungkin punya modal yang lebih dari saya ya. Saya tadi modal 1 box itu pun minjem loh teman-teman. Ternyata bisa saya hasilkan yang tadi saya bilang sudah ratusan kali lipat. Ya kan Kak Mary ya? Yeah. Saya modal 1.750.000 minjem ya teman-teman. Dalam 2 minggu itu sudah saya kembalikan, dan sampai sekarang mungkin kalau di total berapa ya ini 200 lebih saya sudah dapatkan dari sini. Mulai April 2021 ya. Ya, itu hanya belum lagi tripnya kan, belum lagi tripnya. Tripnya belum termasuk. Ini hanya untuk konnichiwa dari 1 titik teman-teman. Jadi mohon teman-teman, kalau sudah terjun ke AFC ini jangan menanamkan hal-hal negatif untuk bisnis kita gitu. Karena kita juga melihat manajemen itu baik banget ya, selalu mengupayakan bagaimana yang terbaik untuk kita member-membernya. Gitu. Jadi itu penting ya Kak, untuk tidak punya pikiran yang negatif tentang bisnis ini. Gitu. Kalau kita sesuatu yang ragu, tanya aja, jangan langsung berbicara AFC bohong nih, jangan ya. Jangan. Jadi mending kita tanyakan aja upline kita gitu. Betul. Kalau saya lihat kan Kak Herna kan orangnya kan orang pembelajar ya, karena basicnya juga kan sudah pernah di kantoran gitu kan. Jadi menyerap ilmu atau juga sudah pernah di kompetitor atau di multi level di luar kita. Nah, tentunya credit point atau sistem kita AFC dari multi level yang pernah Kak Herna ikuti selama ini kan seperti ditutup di AFC ini, benar nggak Kak Herna? Ya. Ditutup, dilengkapi gitu loh. Jadi yang tidak ada di sana dilengkapi di sini, baik dari sistem, dari pendapatan bonus, dari tidak ada tutup poin, dan tidak ada perpanjangan. Nah, itu dilengkapi di AFC sehingga tidak ada alasan untuk apalagi yang mau saya dapat, apalagi yang mau saya bandingkan dengan multi level yang sebelumnya. Benar nggak Kak Herna? Ya betul. Jadi di AFC ini sebenarnya kita tinggal tancap gas. Apalagi kita sudah jadi member ya Kak ya. Sudah jadi member berarti kita sebenarnya sudah ada kendaraan ya kan. Tinggal jalan gitu. Jadi langkah pertama adalah kita mau bergerak sebenarnya. Iya. Kalau kita nggak mau bergerak ya nggak akan ada yang kita dapatkan gitu. Jadi kan sebuah bisnis itu bisa berhasil kalau dikerjakan kan gitu kan Kak. Betul. Kalau kita tidak kerjakan ya tidak akan menghasilkan apa-apa untuk kita. Nah, saya lihat kan Kak Herna kan aktif tuh di TikTok. Bagaimana pencapaian di TikTok? Maksudnya itu kan antara offline dengan online. Pertanyaan sama dengan kemarin itu kan, karena kenapa saya tanyakan? Karena saya lihat suka
berkunjung juga ke TikTok, saya lihat sering di wall saya ada Kak Herna, berarti itu direkam sebagai orang yang aktif. Nah, bagaimana efektif untuk pencapaian atau penjualan yang bisa didapat antara TikTok dengan offline? Sampai sekarang Kak, saya aktif di TikTok ya teman-teman, tapi ya itulah ya, mungkin masih perlu harus terus belajar. Saya belum dapat bagaimana caranya supaya seperti Pak Tony tadi ya, banyak orang bertanya gitu ya. Saya kadang-kadang live pun Kak, ya inilah namanya pengorbanan ya. Saya live pun kadang-kadang yang nonton 3, 2, 1, 0 itu sering banget ya. Jadi jangan putus asa teman-teman, tetap aja ngomong aja. Itu sama. Kata Mas Niko kan tutup aja yang penonton itu supaya kita nggak terpaku dan kita nggak down lihat penonton itu. Terus aja gitu. Pak, gitu lihat dari 3, 2, 1, 0 psikologis ya. Gitu saya curang. Benar-benar. Terus aja gitu diomongin supaya kita nanti terbiasa berbicara, terbiasa menjelaskan ya. Ketika kita ketemu dengan beneran orang, kita juga udah pede sebenarnya. Nah, kalau saya Pak, TikTok belum begitu banyak yang sudah closing, walaupun ada beberapa lah ya. Saya lebih banyaknya dari offline. Tetap di offline ya untuk closing ya. Tapi kira-kira bagi Kak Herna, yang Kak Herna rasakan, ada nggak efek positifnya itu dibantu dari sosial media gitu? Ada Kak. Jadi saya juga aktif kalau dulu begitu memang mau jalankan bisnisnya, saya sudah aktif di Facebook. Di Facebook itu rajin untuk update status, posting gitu ya. Teman-teman, setiap hari itu saya lakukan. Jadi banyak yang saya closing itu dari Facebook. Sama teman-teman satu ya perlu buat juga saya pasang spanduk di pagar rumah ya teman-teman. Itu kan modalnya nggak seberapa, nggak sampai kok 50.000 teman-teman. Saya sudah closing dari poster sini sudah ada 5 paket, lumayan kan? Iya. Nah, teman-teman harga berapa ya kan? Kita modal cuma 120.000 untuk banner saya ini, dan ya banyak. Jadi kadang-kadang gini teman-teman, kita punya tetangga, mungkin tetangga nggak tahu kalau kita punya bisnis loh, ya kan? Iya. Kan kita nggak juga ke setiap orang kita cerita tetangga kita gitu kan. Tapi begitu kita buat spanduk, orang lewat, di sini ada ternyata gitu. Jadi sama seperti Kak Riama ada di sini ya, dia juga kenal saya karena lewat dari depan. Saya nyariin AFC loh ini. Lokasinya rumah Kak Herna itu di pinggir jalan atau strategis gitu ya? Jadi ini sebenarnya kan di dalam komplek Kak, cuman ini dari jalan alternatif. Kalau jalan besar itu macet, jadi orang lewat. Pantes. Good. Nah, jadi ini teman-teman, ini menjadi salah satu ide. Nah, salah satu juga yang pernah disampaikan teman kita bahwa alamat kita itu bisa kita buat di googling ya. Kalau dari Google Kak, saya sudah dapatkan 1 diamond. Ya, Google. Jadi siapa yang terkena? Nah, itu juga saya dapat itu, ada hasil dari situ karena orang butuh produk. Jadi pas ditanya yang paling dekat itu nama saya ketemu gitu. Nah, iya. jadi maksud saya itu teman-teman, terobosan itu sangat banyak yang bisa kita lakukan atau kita kreasikan. Bagaimana untuk membranding kita itu semakin dikenal. Bahwa Bu Naomi itu AFC loh, atau Kak Herna itu AFC. Jadi di kita ini, saya di jidat kita ini kebaca bahwa kita itu AFC gitu. Nah, branding itu yang perlu kita terus kemukakan atau gaungkan, apalagi secara sosial media dengan spanduk yang istilahnya itu modalnya murah meriah lah ya Kak Herna ya gitu. Jadi seperti itu kita terobosan atau pengalaman itu bisa kita terapkan gitu. Nah, seperti saya di sini ya, di situ ada 2 spanduk di situ. Mau di pagar saya itu, atau di sini kan ada, saya itu kan sekolahan ya. Sekolahan masuk di kompleks sekolah SMA. Nah, itu saya tempel itu di depan gitu loh. Bahwa saya itu
saya buat kontak personnya, ya siapa yang nyangkut aja gitu loh. Iya. Ini buat aja sayang, ini lo ibu Kak Lorenta buat aja spanduk gitu loh di pagar kita. Nah kemarin kayak saya kan nginep di rumah Kak Ji. Di rumah Kak Ji itu pagarnya itu walaupun komplek dan habis ke ujung itu pasti kan ada lewat-lewat tuh teman-teman. Itu spanduk di situ gitu. Pasti ada yang lewat itu. Walaupun rumah saya ini paling ujung ya, mentok ya. Jadi kalau misalkan ke rumah saya ini, kalau orang tidak bertamu ke rumah saya, itu gak dilewatin orang. Nah itu pun masih ada hasil loh. Apalagi rumah teman-teman, itu tuh ada yang lewat-lewat, apakah di pinggir jalan atau di kompleks setidaknya. Oh kalau misalkan nengok kan, oh ya di rumah Kak ini misalnya Herna ada spanduk. Nah pasti apalagi kan sekarang AFC ini kan sudah happening lah ya. Nah itu jadi orang sudah oh di sini ada toh, nah nyangkut aja gitu. Nah itu boleh dicontoh teman-teman. Nah apalagi yang pengen Kak Herna sampaikan poin-poin positif ke kita, insight positif ini sudah di 948. Nanti di 10 nanti kita buka sesi pertanyaan. Poin apa yang pengen Kak Herna sampaikan ke kita untuk bisa kita dapat insight positifnya sebelum nanti saya lemparkan untuk pertanyaan teman-teman. Itu kurang jelas, oke. Coba silakan Kak, saya sambil baca dulu komen ya. Oke, silakan. Maaf kurang jelas, bisa diulang bagaimana pemanfaatan googling yang dilakukan. Oh itu jadi di setting. Di setting di Google Maps. Di setting Google Map. Google Maps itu nanti daftarkan bisnis dari situ bisa. Jadi orang ketika misalnya di dekat dari tempat kita dia searching misalnya AFC. Nah, muncullah nama kita. Nah, jadi dari situ dia bisa telepon atau kalau sudah ada kontak kita dia datangi alamat kita dia akan datangi ke tempat itu. Oh. Itu Pak Made, nggak apa-apa saya jawab ya Kak ya. Pak Made nanti kalau ada anak atau kerabat yang ngerti itu bisa minta bantu. Jadi Pak Made sampaikan gini, alamat saya mau bikin googling AFC gitu, nanti dipandu gitu. Saya nggak ngerti juga waktu itu kan anak saya minta tolong anak saya buatin. Akhirnya itu jadi gitu. Jadi kalau misalkan kita seperti saya gaptek, kita manfaatkan positif di sekeliling kita siapa aja gitu loh. Entah itu teman, entah anak, entah ponakan, atau siapa saja saudara, atau pegawai, kalau udah pegawai ya, nah kita manfaatkan itu. Itu Pak Made dari kita gitu. Itu karena itu harus melalui internet ya, dan harus melalui laptop atau komputer. Kalau dari HP nggak maksimal gitu. Iya begitu kan Kak Herna ya? Ya betul. Nah, gitu. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, 10 menit lagi apa yang Kak Herna sampaikan atau cukup kita buka pertanyaan Kak Herna? Boleh ya. Jadi teman-teman berhubungan dengan tema kita ya, bertahan di AFC kenapa gitu ya. Jadi ketika saya sudah menjalankan bisnis ini, teman-teman banyak orang saya lihat terbantu yang tadinya karena sakit-sakitan ada loh ya, sudah setahun tidak bekerja. Ini seorang kontraktor ya, setahun tidak bekerja karena dia sakit sesak berat. Nah, ketika saya edukasi bahwa produk ini bisa ngebantu, akhirnya mereka mau teman-teman. Dia konsumsi produk kita ini 3 paket Subarasi Usukusi teman-teman, dan di bulan keempat ya puji Tuhan ya dia sudah sembuh, dia bisa bekerja lagi. Nah itu membuat saya terenyuh gitu ya, ternyata dengan produk ini yang saya kasih tahu ke orang itu bisa mengubah hidupnya yang tadinya sudah 1 tahun penuh, apalagi ini laki-laki ya tidak bisa bekerja, tidak bisa keluar rumah, pasti harga dirinya itu tahu kita udah hancur banget gitu ya, hanya stay di rumah 1 tahun, tapi ternyata Tuhan pakai produk kita ini untuk menyehatkan dia bisa bekerja lagi. Itu Kak Mary testimoni dari customer saya pertama yang membuat saya terenyuh. Ternyata semudah itu kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan menolong orang.
gitu. Iya. Jadi teman-teman, itulah alasan saya juga kenapa saya terus bertahan di AFC ini, karena saya lihat di sini saya bisa dipakai Tuhan untuk perpanjangan tangannya menolong banyak orang sakit kah, atau orang butuh uang kah, gitu ya. Kemudian yang kedua, saya terus berjuang di sini karena saya lihat saya sehat, anak saya juga banyak perubahan yang positif, itu yang terus akan saya perjuangkan ya sampai semaksimal mungkin, ya kan. Kita tidak tahu loh usia kita sampai kapan. Saya juga begitu. Saya nggak tahu kapan saya akan dipanggil Tuhan. Tapi selagi masih ada waktu, saya akan berjuang terus ya untuk memperbaiki diri, untuk mengasuh anak saya, terutama yang spesial ini, karena ini tanggung jawabnya besar teman-teman, dan itu yang akan terus saya perjuangkan bersama dengan keluarga. Kemudian satu lagi, ketika teman-teman masih aman di zona nyaman karena punya income mungkin ya, ketika teman-teman sudah bergabung di FC ini, taruhlah ini sebagai keran tambahan teman-teman ya, keran tambahan yang ketika suatu waktu nanti keran utama itu mengalami kemacetan atau berhenti, teman-teman masih punya keran tambahan tadi itu untuk bisa mengalir terus, menjaga keseimbangan perekonomian keluarga. Kan kemarin disebut saya Menteri perekonomian. Keren. Nah itu ya teman-teman, itu penting sekali. Saya kalau di live Kak selalu saya bilangkan seperti itu, apalagi ibu-ibu ya, kita sebagai istri, sebagai ibu-ibu teman-teman, jangan terlena ketika kita dapat gaji dari suami walaupun itu besar gitu ya. Ciptakanlah keran tambahan untuk berjaga-jaga gitu ya. Kita harus berjaga-jaga, apapun yang terjadi kita nggak tahu ya kan Kak Mary. Misalnya kita sakit kah, atau ya amit-amit jauh lah ya, misalnya meninggal, ini berhenti gitu ya, masih ada keran yang bisa mengalir walaupun nggak sebesar ini, belum sebesar ini, tapi akan terus mengalir gitu. Keren. Aduh, insight yang positif ya. Seorang Hotman Paris aja bilang begini, andaikan dari mulai pengacara kita harus mencari insight pendapatan yang lain untuk membackup pekerjaan kita yang ini, gitu. Karena memang di FC untuk sementara bagi teman-teman yang masih ada main job atau pekerjaan utamanya, sisa waktu di mana di luar jam kerja itu bisa kita manfaatkan. Memang hasilnya tidak semaksimal kalau kita full ya. Tapi kan ini kan backup dulu, sementara ini masih ada main jobnya. Oke, teman-teman kita buka sesi pertanyaan 10 menit. Silakan yang mau bertanya. Silakan teman-teman. Ini pada para wanita hebat ini. Siapa yang mau bertanya? Halo Bu Mimi. Halo. Halo Kak Mary. Iya, silakan open cam, buka mic. Kak Mary, ini praktik Kak. Iya, silakan langsung ya. Iya Kak Mary, salam kenal Kak. Salam kenal juga, si cantik, Bu cantik. Iya, Bu Prati. Salam kenal. Kak Ratna nih, gimana Kak? Kita sama-sama prudent nih Kak. Oh, prudent ya. Gimana? Iya, ini mau nanya sama Kak Ratna nih. Saya punya kasus juga nih, ini ya, pelanggan. Kak Herna. Kak Erna ya. Oke, maaf. Kak Erna, saya punya kasus juga ya, pelanggan. Dia autis anaknya. Ini saya lagi tangani ya. Nah itu ininya dia punya kekurangan itu nggak bisa mengenal makanan selain susu. Jadi dia hanya bisanya minum susu aja. Jadi kalau rasanya beda dikit dia nggak mau. Nah kita nih kan lagi terapi kasih hikari ya. Jadi udah 1 box ya dia minum itu, 1 saset itu minumnya bisa sampai sehari. Jadi tiap dikasih susu dikasihnya sedikit aja. Sampai saat ini nggak ada perubahan gitu loh Kak. Nah, mungkin Kakak pernah yang sudah punya anak, punya kebutuhan seperti ini, bagaimana mensiasati agar dia bisa nambah, misalnya minumnya jadi 2 saset per hari gitu, gimana ya tips-tipsnya Kak? Bisa kasih tahu Kak ininya, cara-caranya? Dia kenal susu ya? Maksudnya dia bisa makan atau enggak?
Nggak bisa, dia hanya bisa kenalnya susu aja. Jadi dia selama ini nggak pernah makan nasi, nggak pernah makan selain susu sama biskuit. Biskuitnya juga itu yang tertentu. Jadi nggak manis gitu loh. Itu aja. Minumnya tuh bisa ya sehari-hari itu bisa 6 gelas, 17. Jadi dia per saset tuh diminumnya untuk ini bisa dapat dibagi jadi 7 gelas gitu sedikit-sedikit. Jadi kan nggak berefek ya. Gimana mau cepet sembuh, mau cepet pulih gitu loh. Gimana ya tipsnya ya? Kira-kira Kak? Ya, sebenarnya umur berapa, Bu? Maaf. Sekarang umur 7 tahun. 7 tahun. Oh, Iya. jadi sebenarnya itu ini ya perlu diterapikan. Anaknya terapi nggak? Iya, terapi juga. Terapi juga ya. Dia kalau anak itu, apalagi anak berkebutuhan khusus seperti itu, dia butuh mengunyah loh sebenarnya. Ya, mengunyah karena itu akan melatih untuk dia berbicara. Jadi kalau hanya susu itu tidak rahangnya nggak bergerak ya. Ini kan menggerakkan rahang ini Kak, itu penting ya. Seperti ini mengunyah. Itu penting untuk dia bisa melatih ke semuanya ya, ke ya, motoriknya ya. Motoriknya itu penting banget. Jadi edukasi ke orang tua sih sebenarnya ya Bu ya. Kalau dicampur ke susu udah pernah dicoba belum? Sudah, itu udah dicampur di susu sedikit-sedikit. Jadi 7 gelas minumnya ya selama itu dia selama satu saset itu dibagi 7 gelas gitu. Jadi kalau rasa beda pun dia nggak mau langsung dibuang gitu. Jadi orang tuanya jadi gimana caranya, dia udah konsulkan juga ke terapi ya gitu, dan caranya perlahan dikasih sedikit-sedikit dulu gitu katanya. Jadi sama sekali udah satu box tuh tidak ada perubahan sama sekali ya, karena ya saya bilang harus sabar sebagai orang tua kayak gituin. Pokoknya tetap kasih dia sebisa mungkin saya gitu. Nah begitu saya dengar Kak Erna punya ini, mungkin ada pernah kasus-kasus seperti itu yang dirasa dengan pelanggannya gitu. Ada nggak yang mengalami seperti itu? Ya, seperti kata Kak Feni, padahal susu harus dihindari. Itu beda-beda pendapat dokter memang ya. Tapi yang saya alami belum pernah ada yang seperti itu ya. Kalau anak saya itu semua makanan tuh mudah Bu. Jadi nggak pernah susah untuk kita kasih tahu ini perlu untuk kamu ya. Begitupun rasanya dia tidak suka, kalau dibilang ini baik untuk kamu dia mau gitu. Kalau anak saya. Berarti masih nyambung ya, nggak begitu ini ya? Dengan gangguannya. Ya perlahan-lahan lah ya Bu ya. Atau Kak Mary ada kira-kira ide apa? Karena dia tidak mengenal makanan ya. Tapi boleh disampaikan loh Bu Prapti ke orang tuanya bahwa dia harus diajari mengunyah. Apalagi itu usia 7 tahun udah nggak bisa terus. Yang ada nanti karena makin besar itu makin malas nanti dia, rahangnya nggak bergerak ya. Itu malas sebenarnya, malas mengunyah, menggerakkan rahangnya itu loh Bu. Iya, dia dikasih biskuit aja. Biskuit kalau dia mau ambil kan selalu disediain di meja ya. Nah itu kalau dia mau ambil, kalau enggak udah saya ini bagus untuk kamu, kan memang nggak manis ya. Susu pun dia susu Pediasure sama soya itu dikasihnya. Oh, yang tidak ada rasa. Ya, sama soya. Atau ini kali Bu Prati, dosisnya bisa jangan satu saset per hari. Nah itu kalau beda rasa dia nggak mau. Itu dicampurin susu tuh udah sedemikian rupa supaya dia mau minum. Oh, gitu. Supaya jangan terasa ada rasa lain ya. Iya. Jadi wah susah juga. Makanya saya bilang ini harus dikombin dengan terapi Bu, kayak gituin. Iya, terapi. Pokoknya Bu itu harus sampein. Kalau enggak nanti makin berat dia untuk berbicara, kan harusnya sudah mulai banyak ya. Itu bisa nggak cara? Nggak bisa sama sekali nggak ini. Pasti karena dia tidak melatih mulutnya Bu. Iya, udah gitu seharian tuh nggak bisa diam, pokoknya gerak terus kecuali dia tidur baru. Ya, nah itu tadi kata Ci Penny boleh campur suba supaya rasanya lebih bervariasi, lebih manis kan ya. Suba juga kan bagus sih. Iya, untuk menenangkan juga kan bisa suba ya. Iya. Tapi yang pasti itu Bu Prati terapi. Mungkin kalau terapisnya yang menjelaskan dengan mama itu beda. Iya. Karena harus mengunyah pokoknya. Iya. Karena dia nggak akan bisa organ ototnya ini harus bergerak ya. Ya, iya Kak.
Karena dengan Oke. mengunyah itu melatih ke semuanya sebenarnya. Iya gitu ya Kak ya, siap. Iya. Nanti saya info ke orangnya. Iya, Terima kasih Kak. mudah-mudahan. Makasih Bu Prati, semangat ya. Makasih Kak Oke, Mary. ada lagi teman-teman. Kalau nggak ada, ini jam 10 lewat 2 menit. Gimana? Mau ada pertanyaan satu lagi sebelum closing dari Kak Herna. Apa aja bisa dijawab oleh Kak Herna, benar nggak Kak? Ya, Silahkan. Ya, kalau tidak ada, artinya ini sudah 10.02, kita agak sedikit tepat waktu ya, molor dikit-dikit lah ya, gitu. Jadi yang saya dapat insight positif dari Kak Herna adalah segala sesuatu itu harus kita perjuangkan, apalagi itu tuh yang positif. Pengorbanan pasti, tantangan pasti, gitu. Tapi di dalam tantangan itu kita memperoleh satu atau banyak hal-hal yang bisa juga menjadi ilmu atau mengasuh atau mengasah mental kita, gitu ya. Nanti itu akan menjadi cerita tersendiri manakala kita sudah ada di posisi tertentu. Seperti Kak Herna tadi bilang, sekarang menceritakan apa pergumulan atau persoalan waktu si Rafael dari umur 3 tahun, air mata itu sudah habis. Ya, selama 17 tahun itu sampai sekarang sudah senyuman dengan berkat Tuhan, ditambah lagi dengan produk kita yang luar biasa, itu sudah nggak menitikan air mata lagi Kak Herna untuk menceritakan bagaimana pergumulan yang tidak pernah kita tahu yang sesungguhnya. Mungkin saat ini kalaupun Kak Herna menceritakan dengan linang air mata, tapi yang kita lihat itu hanya linang air mata sekarang. Tapi yang sesungguhnya, yang tahapan-tahapan, hari demi hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun tuh yang dialami, yang betul-betul karena rasakan bahagia, pergumulan, itu sudah campur aduk menjadi seperti nano-nano. Benar ya Kak Herna ya? Ya kan? Nah, adanya sekarang tuh menyampaikan sukacita, memberikan motivasi ke kita, bagaimana apa yang dipertahankan di AEC, kenapa harus bertahan. Nah, cerita dari Kak Herna tuh itulah jawaban dari why. Dan why itu adalah menguatkan kita untuk selalu stay di AEC. Kalau dibilang buku yang saya baca ini, saya baca ya, Humuk My Cheese, ini ya, bahwa ini kenapa saya relate, tapi setelah saya mendapatkan AEC, itu keju itu sudah dapat di sini. Dan di sini lengkap. Perpaduan antara sistem produk yang bagus dengan memanjakan kita yang mau mengambil manfaat positif dari AEC. Jadi kucuran itu hanya kita tinggal ambil apa yang disampaikan oleh AEC yang luar biasa. Nah, begitu teman-teman, terima kasih untuk perjumpaan kita yang sangat luar biasa dari Kak Herna, yang sangat inspiratif dan sangat membuka insight positif bagi kita. Kita akan tetap bersatu dan sama-sama di AEC dengan impian-impian positif yang sudah ada di sini dan dream book kita ya. Oke. Pak Muhammad sudah baca buku ya. Ya. Bagus ya bukunya, Humuk Magic ya. Oke. Terima kasih kebersamaan kita pagi ini. Sukses untuk kita semua dengan semua rencana kita, apakah itu offline, berbagi cerita baik, follow up semua klien-klien kita, atau di online offline. Silakan kita berkreasi teman-teman, sepanjang kita masih diberi waktu dan kesempatan dan badan yang sehat. Oke, sekarang kita